adalah terowongan mematikan yang mengarah ke neraka. Pasukan tentara perlahan mendekat. Dewi berjas merah dengan serius memperingatkan pihak lain, ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan. Itu 2 hari yang lalu tim pekerja tiba-tiba datang ke pedesaan India yang terpencil, karena bos mendengar bahwa tempat ini akan membawa keuntungan besar jika terowongan itu dieksploitasi, jadi dia tidak ragu untuk melanjutkan. Namun setelah sampai di tempat ini, mereka ditanggapi dengan reaksi keras dari orang-orang. Orang-orang mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat menakutkan di terowongan itu yang tidak bisa dibuka. Bos sangat antusias karena setelah 1 hari pemimpin atasan akan datang untuk memeriksa, jadi dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang tentara untuk datang. Kemudian tentara memaksa mereka pergi, dan bahkan rumah-rumah desa diratakan dengan tanah. Ketika tentara mencapai terowongan, mereka menghadapi rintangan ledi dalam setelan merah. Para prajurit memandang orang-orang tua dan sakit dan tidak tahan untuk membunuh. Bos tidak terlalu peduli, uang adalah hal yang paling penting, jadi dia membiarkan bawahannya menyelundupkan bahan peledak di area terdekat, membuat para prajurit berpikir bahwa orang-orang sedang menyerang mereka. Menembak. Setelah hujan peluru yang deras, orang-orang dibantai secara brutal. Sang Dewi juga jatuh dalam genangan darah. Bos mengambil prinsip bahwa jika dia tidak bekerja, dia akan mati karena dia tidak punya uang, jadi dia mengirim ekskavator untuk mendobrak terowongan. Sekelompok pekerja masuk ke dalam. Anehnya, setelah rombongan pekerja masuk, tidak ada pergerakan lagi. Pemilik menggunakan walkie-talkie untuk menelepon, tapi tetap tidak ada yang menjawab. Pada saat inilah, seorang pekerja yang memegang ususnya berlari keluar dari terowongan. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia meninggal di tempat. Mereka tampaknya telah menghadapi musuh yang sangat kuat, bahkan berpikir bahwa ada penyergapan di dalam terowongan. Sekarang mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Komandan wanita itu segera membawa orangnya dan masuk. Namun tidak lama kemudian terdengar suara tembakan, dan sinyal sambungan juga putus. Hanya 2 orang yang sempat kabur, namun mereka juga terluka parah. Sirohi khawatir tentang keselamatan atasannya, jadi bersama dengan 1 orang memasuki ruangan. Mereka segera menemukan komandan wanita terbaring di tanah, rambutnya sudah putih, mengikuti instruksinya. Saat yang sama, hanya untuk melihat sesuatu yang menempel di atap, Sirohi ingin mencoba memeriksa apa itu. Tiba-tiba, melihat dari dekat, ada sesuatu yang berantakan di atas. Tiba-tiba, 2 tentara mengambil komandan wanita dan dengan cepat melarikan diri. 1 tentara juga digigit zombie di kaki. Sirohi mengambil pistol dan menembak mereka terus-menerus untuk menyelamatkan rekan satu timnya. Sangat sulit untuk keluar, zombie di belakang tiba-tiba melepaskan tembakan dan menyerang. Tentara segera membawa keluarga bos ke pangkalan tentara Inggris yang ditinggalkan, tetapi di belakang, zombie juga dikepung dengan rapat. Pada titik ini, Sirohi akhirnya percaya pada kata-kata yang dikatakan Dewi, tapi sudah terlambat sekarang. Di tengah hujan peluru, istri bos tertembak dan tewas di tempat. Semua orang dengan cepat bersembunyi di dalam, memasang kamera di semua sudut. Sirohi mencoba menggunakan walkie-talkie untuk menghubungi bala bantuan, tetapi hanya suara aneh yang terdengar dari radio. Tepat ketika semua orang mendiskusikan rencananya, suara aneh tiba-tiba datang dari dalam walkie-talkie. Serahkan gadis itu. Bawa gadis itu ke sini. Siapa Anda? Kami akan menghancurkan kalian. Pihak lain tiba-tiba menginginkan gadis itu. Sirohi segera menyuruh rekan satu timnya untuk membawanya pergi. 2 tentara yang terluka parah sebelumnya juga berhenti bernapas. Jadi semua orang membawa 2 mayat dan meletakkannya di toilet. Hanya 1 tentara yang tinggal untuk analisis. Tepat ketika dia hendak kembali ke aula, dia berbalik dan kedua mayat itu sudah pergi. Perhatikan baik-baik, kedua mayat itu sudah berdiri di belakang prajurit itu, lalu tangisan yang menyedihkan terdengar. Sirohi mengirim orang untuk memeriksa, tentara itu berubah menjadi mayat. Mereka juga mengira itu karena orang-orang mengambil 2 mayat lainnya. Setelah itu, Sirohi pergi ke seorang penduduk desa untuk bernegosiasi, tetapi secara tidak sengaja mengetahui rahasia zombinya. Terowongan itu memiliki banyak tentara Inggris yang mati di dalamnya. Untuk alasan yang tidak diketahui, mereka berubah menjadi zombie, apalagi dipimpin oleh zombie bernama Tiagi. Orang normal yang jika digigit akan berubah menjadi zombie. 1 anggota tentara zombie, kecuali membakar merekanya. Orang-orang di desa sering menyebarkan bubuk kunyit di sekitar desa untuk mencegah zombie mendekat. Tentu saja arsitektur lain tidak terkecuali, sehingga orang-orang di desa berani bersembunyi di sini.
Shirohi dengan cepat menceritakan berita ini kepada rekan satu timnya, tetapi semua orang tidak percaya sama sekali dan mengira dia memiliki masalah mental. Shirohi dengan cepat menemukan prajurit yang sebelumnya digigit zombie, tetapi saat ini semangatnya juga menjadi panik. Shirohi segera membawanya ke toilet. Dia memeriksa luka rekan satu timnya. Sekarang mengalami infeksi yang sangat serius. Untuk keselamatan rekan satu timnya yang lain, Shirohi hanya bisa menggunakan racun untuk membunuhnya, tetapi ketika dia hendak menyerang, 于是他决定用药物处死哈克，但是他刚要下手， kembali. Tidak masalah. Bajingan. Saya menemukan bahan bakar di handuk ini. Apa yang kamu lakukan dengan tubuh mereka? Saya memotong-motongnya dan kemudian membakarnya. Si bego ini. Shirohi pingsan. Ketika dia bangun, dia diikat dengan tangan dan kaki diikat dan dibuang ke bak mandi. Dan orang itu sedang muntah-muntah tak berhenti. Pada saat yang sama, gadis kecil itu juga dalam bahaya. Seorang prajurit yang berubah menjadi zombie perlahan-lahan merangkak di langit-langit ke arahnya. Melihat zombie semakin dekat dan dekat, dia secara naluriah ingin bersembunyi di bawah tempat tidur, tetapi zombie juga merangkak keluar dari bawah tempat tidur untuk menatapnya. Shirohi mendengar jeritan menyedihkan gadis itu. Dia dengan cepat melepaskan talinya. Untungnya dia bisa menyelamatkan nyawanya tepat waktu. Shirohi ingin dia membantunya mendapatkan sesuatu untuk memblokir pintu, tetapi dia sangat takut sehingga dia tidak bisa bergerak. Pada saat kritis, seorang warga bergegas membantu Shirohi memblokir pintu. Ketika mereka kembali ke aula, semua orang akan bergegas keluar. Shirohi akan memberitahu semua orang tentang rahasia tentang zombie, tetapi pada saat ini tentara yang terluka datang. Terus-menerus mendesak saudaranya untuk menembak Shirohi sampai mati. Pada saat inilah, gadis itu mengeluarkan bubuk kunyit dan melemparkannya ke wajahnya. Segera wajah kirinya busuk, langsung bergegas untuk menekan prajurit lain. Lawan tidak punya waktu untuk bereaksi. Hanya 4 orang yang bisa bergabung baru bisa mengikatnya. Tetapi pada saat ini, langit seolah menggoda orang. Tiba-tiba turun hujan lebat. Air hujan menyapu seluruh cincin pelindung bubuk kunyit. Langkah-langkah tentara zombie tidak bisa lagi berhenti. Mereka mulai mengetuk drum serangan. Bos saat ini sedang membaca buku harian dengan saksama yang ditulis oleh pemimpin zombie Tiagi. Ternyata Tiagi ingin memimpin pasukan zombie keluar dari tempat ini. Pertama-tama harus mengorbankan seorang gadis lugu murni yang dapat menjelaskan mengapa zombie sangat ingin menangkapnya. Dan rambut putih komandan wanita adalah fitur kebangkitan Tiagi. Saat ini dia menggigil, tiba-tiba pulih seperti biasa, mendapatkan kembali komando tentara. Tapi yang tidak diketahui Shirohi adalah bahwa komandan wanita saat ini telah berubah menjadi Tiagi, tetapi penduduk desa semua tahu bahwa orang-orang di sini sangat berbahaya, maka keduanya ingin membawa gadis itu pergi dari pintu belakang. Setelah melihat adegan ini di kamera pengintai, Shirohi segera bergegas dan komandan wanita membawa zombie untuk menunggu di pintu belakang. Pria malang itu diserang oleh zombie. Meskipun dia diselamatkan, dia terluka parah, sulit untuk menghindari akhir berubah menjadi zombie. Jadi gadis itu dengan lembut mengirimnya ke peregangan terakhir. Setelah periode ketenangan, saat dia berubah menjadi zombie, gadis itu tidak ragu untuk memilih karena demi keselamatan orang lain. Pada saat ini, bos pergi ke komandan wanita, tepatnya, dia adalah Tiagi. Dia juga ingin memiliki kekuatan Tiagi, bahkan tanpa penyesalan untuk putrinya, dia setuju untuk mendedikasikannya untuk mereka. Tepat ketika dia ingin menyelinap membuka pintu belakang, seorang tentara wanita datang tetapi dipotong olehnya sekali. Kemudian kerumunan zombie bergegas maju ke depan. Shirohi dan semua orang segera bersembunyi di dalam ruangan dan menutup pintu, baru mengetahui bahwa di ruangan ini ada meriam yang ditinggalkan oleh Inggris. Kemudian mereka menggunakan paku untuk membuat mesiu. Setelah menyelesaikan semuanya, buka pintu. Kemudian segera selamatkan rekan satu tim di kamar sebelah. Masih ada banyak zombie di luar. Alasan utamanya adalah jika masih belum terpecahkan, pasti zombie tidak dapat dihilangkan selamanya. Jadi semua orang memutuskan untuk pergi ke terowongan untuk menghancurkan tubuh Tiagi. Tetapi pada saat Shirohi menyemprotkan dinamit, komandan wanita tiba-tiba muncul. Sementara tidak waspada, Shirohi dirasuki oleh roh Tiagi. Kemudian dia langsung menyeret gadis itu ke tempat pengorbanan. Pada saat ini pemimpin sebenarnya Tiagi juga muncul. Dia terus-menerus terpesona, menyuruh Shirohi untuk membunuhnya.
Pada saat darurat, Shirohi tiba-tiba sadar kembali, menusukkan pisau ke mata pemimpin Tiagi, lalu dia mengambil pistol dan menembaknya berulang kali, tetapi Han cepat lari. Dalam sekejap, Shirohi dikelilingi oleh zombie. Dia berteriak keras bahwa dia dengan cepat menekan detonator. Dia sangat ragu-ragu, tetapi melihat Shirohi sangat kesakitan, dia tidak punya pilihan lain. Dua orang bergegas ke rumah sakit untuk keluar dari mobil, hanya bisa melihat gadis kecil itu terlatih-tatih. Akhirnya, sebelum pingsan, wanita itu menangkapnya di lengannya dan dengan lancar membawanya keluar dari tempat ini.